Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang GLP atau Good Laboratory Practices. Sebelum memulai, izinkan kami untuk perkenalkan diri. Kami dari kelompok 8 dan kelompok 9 atas nama Rehana Afifa, Susi Nurkusumawati, Relhana Salawabila, dan juga Samira Karaman. Selamat menyaksikan. Good Laboratory Practice atau GLP adalah suatu cara pengorganisasian laboratorium dalam proses pelaksanaan pengujian fasilitas tenaga kerja dan kondisi yang dapat menjamin agar pengujian dapat dilaksanakan, dimonitor, dicatat, dan dilaporkan sesuai standar nasional atau internasional serta memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan. Bagaimana peranan GLP dalam industri pangan? Pangan sebelum sampai kepada konsumen, pemerintah wajib untuk melindungi apakah produk tersebut aman atau tidak dengan dibutuhkannya data analitik yang valid dari laboratorium yang telah menerapkan GLP. Tujuan GLP bagi laboratorium sendiri adalah sebagai penuntun untuk melakukan pengujian sehari-hari, di mana semua proses akan terdokumentasi secara tepat dan lengkap dan dapat direkonstruksi secara rinci jika diperlukan. Keuntungan jika mengimplementasikan GLP bagi laboratorium adalah yang pertama, profesional, yang kedua, pastinya telah mendapatkan kepercayaan klien, dan yang ketiga, telah mematuhi aturan dan standar yang berlaku. Nah, ada ruang lingkup GLP, yaitu ada organisasi, quality assurance unit, personil, SOP, peralatan, bahan kimia, metode pengujian, penanganan dan pengambilan contoh, pelaksanaan pengujian, pelaporan hasil pengujian, keamanan laboratorium, fasilitas dan kondisi sarana dan prasarana, dan ada audit. Lalu ada organisasi. Nah, organisasi itu strukturnya harus jelas yang membuat laboratorium menjadi lebih efisien. Dalam organisasi ada struktur organisasi yang menunjukkan kewenangan, ruang lingkup tanggung jawab, uraian kerja, hubungan timbal balik semua personil, serta melaksanakan dan verifikasi pekerjaan. Lanjut ke personil. Nah, personil ini harus mempunyai program pelatihan dan personil harus diberi pelatihan secara periodik untuk meningkatkan kemampuan pengujian. Nah, terdapat dua jenis pelatihan, ada yang eksternal training dan internal training. Pada internal ada on the job dan in-house training. Nah, ada internal training. Internal training ada on the job training, yaitu untuk personal baru yang merupakan pembekalan yang dilakukan dalam bentuk pengarahan oleh personal senior yang berwenang terhadap personal baru sebelum mendapat tugas dan tanggung jawab. Lalu ada in-house training. Nah, kalau in-house training ini untuk personil lama yang didasarkan atas kebutuhan dan antisipasi terhadap lingkup pekerjaan laboratorium yang dirasakan perlu bagi mayoritas personel. Lalu ada external training yang biasanya dilaksanakan di luar laboratorium atas undangan dari pihak luar. Biasanya training ini dilakukan oleh personel yang kompeten agar pengetahuan yang didapat bisa dibagikan ke personel lain. Nah, biasanya external training ini biasa disebut dengan training of trainer. Lalu ada SOP. Nah, SOP ini acuan untuk menjaga kualitas, integritas, dan konsistensi dari setiap pemeriksaan yang dilakukan. Nah, biasanya SOP ini singkatan dari Standard Operating Procedure atau Standard Operational Procedure. Lalu ada peralatan. Nah, faktor yang dipertimbangkan dalam memilih alat ada kebutuhan, fasilitas yang tersedia, tenaga yang ada, reagen yang dibutuhkan, sistem alat, pemasok atau vendor, nilai ekonomis, terdaftar pemilihan pemasok, vendor harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Lalu ada hal-hal yang diperhatikan dalam pemakaian peralatan seperti kecukupan peralatan, persyaratan kemampuan alat, penandaan, log alat, pengoperasian alat, jaminan keamanan, penanganan terhadap alat yang rusak, pemindahan alat, hasil kalibrasi, dan pencegahan terhadap perlakuan orang yang tidak berwenang dalam menggunakan alat. Ruang lingkup keenam yaitu bahan kimia. Bahan kimia yang digunakan di laboratorium dapat dikenali dari sifat, fase, dan karakteristik. Selain itu, untuk mengenali sifat bahan kimia dapat dilihat dari simbol yang tercantum di label, seperti simbol korosif, iritan, karsinogen, toksik atau beracun, mudah terbakar, mudah teroksidasi, dan berbahaya bagi lingkungan. Ruang lingkup ketujuh yaitu metode pengujian.
Metode pengujian adalah prosedur teknis tertentu untuk melaksanakan pengujian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode: yang pertama, metode harus didokumentasikan dan divalidasi. Yang kedua, metode harus dipelihara kemutakhirannya dan tersedia untuk personil yang tepat. Yang ketiga, metode harus diikuti secara benar. Yang keempat, personil yang bersangkutan harus dilatih kompetensinya. Dan yang kelima, metode harus dilakukan secara berkala oleh personel yang bersangkutan. Ruang lingkup ke-8 yaitu penanganan dan pengujian sampel. Sampel yang diterima segera ditangani dengan mencatatnya dalam buku penerimaan sampel. Kemudian pengambilan contoh didefinisikan sebagai pengambilan dari bahan atau produk untuk keperluan pengujian. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan contoh seperti perencanaan, petugas, prosedur untuk pengambilan contoh, kemudian peralatan yang digunakan, lokasi dan titik pengambilan contoh, keselamatan kerja, dan dokumentasi yang terkait. Ruang lingkup ke-9 yaitu pelaksanaan pengujian. Dalam pelaksanaan pengujian terdiri dari 4 tahap. Untuk tahap pertama yaitu persiapan sampel. Sampel yang akan dianalisis perlu disiapkan dengan baik. Persiapan sampel tergantung dari bahan pangan yang akan dianalisis dan metode analisis yang digunakan. Tahap kedua, persiapan peralatan. Peralatan yang harus disiapkan tergantung dari jenis dan metode analisis yang digunakan. Untuk peralatan yang digunakan harus bersih dan steril. Selain itu, panjang dan volume alat harus sesuai dengan kebutuhan analisis. Tahap ketiga, persiapan bahan kimia. Bahan kimia yang dibutuhkan tergantung dari jenis dan metode analisis yang digunakan. Hindari penggunaan bahan kimia yang sudah kedaluarsa atau yang jumlahnya terbatas. Tahap keempat, pelaksanaan pengujian. Sampel yang telah disiapkan secara baik dianalisis sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pengujian bahan pangan dapat dilakukan secara fisik, kimiawi, biologis atau mikrobiologis, dan organoleptik. Ruang lingkup ke-10 yaitu pelaporan hasil pengujian. Hasil analisis sampel dilaporkan kepada pimpinan laboratorium. Bila ada kejadian khusus yang dialami, harus dilaporkan supaya diambil tindakan secara tepat. Data yang bersifat ekstrim juga harus segera dilaporkan kepada pimpinan sebelum pelaksanaan pengujian dilanjutkan, sehingga pimpinan dapat mengambil tindakan untuk mengatasinya. Ruang lingkup selanjutnya adalah tentang keamanan, di mana berisi tentang fasilitas dan peralatan keselamatan yang harus tersedia untuk menjamin lingkungan kerja yang bersih dan aman di dalam laboratorium. Di antaranya meliputi almari asam dan almari pengaman, informasi safety, alat untuk menangani tumpahan bahan kimia, pakaian kerja dan alat pelindung diri, saluran air dengan kran dan shower, saluran gas dengan kran sentral, jaringan listrik yang dilengkapi dengan sekring atau pemutus arus, kotak PDKK yang berisi lengkap obat, serta adanya nomor telepon kantor pemadam kebakaran, rumah sakit, dan dokter. Kemudian ada peralatan kelengkapan untuk kebakaran, seperti alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mudah dijangkau, bak berisi pasir kering dengan sekop, kemudian ada selimut anti api, di mana juga terdapat fasilitas pembuangan limbah.
Menggunakan jas laboratorium selama bekerja di dalam laboratorium. Rambut yang panjang harus diikat. Perhiasan yang menjuntai serta pakaian yang terlalu longgar harus diamankan selama bekerja.